Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PBG Darjab 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini perkenalkan saya Ela Ulansari, PBG Darjab 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 5 dengan tema 6 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang materi konduktor panas dan isolator panas serta gagasan utama pada sebuah teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pagi hari ini, apakah ada dari kalian yang tidak masuk sekolah? Tidak. Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Ayo Dandung coba memimpin berdoa teman-temannya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, mari kita membacakan Pancasila secara bersama-sama sebagai wujud nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ayo coba Beril maju ke depan untuk memimpin Pancasila teman-temannya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Untuk pagi ini, kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa, Satu Bangsa dengan diiringi musik yang ada di proyektor. Ayo semuanya saja berdiri, semuanya menghadap ke depan sikap sempurna. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia mengenai konduktor panas serta isolator panas. Yang Bahasa Indonesia yaitu mengenai gagasan utama pada paragraf eksplanasi. Anak-anak, untuk tujuan pada pelajaran pagi hari ini yaitu setelah kalian nanti mendengarkan penjelasan guru ataupun melihat video pembelajaran yang ada di layar proyektor, nanti kalian diharapkan dapat memahami betul tentang materi konduktor panas serta isolator panas dan gagasan utama pada sebuah eksplanasi. Kalian harus bisa paham atau mengerti betul. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit pelajaran yang kemarin. Untuk kemarin kita sudah mempelajari benda logam dan benda non logam. Nah, kemarin Bu Guru sudah mengajari kalian yang dimaksud benda logam itu contohnya apa saja? Misalnya apa? Besi, yang lagi? Sedangkan benda non logam? Sebelum Ibu menerangkan, Ibu akan memberikan video pada kalian tentang pembelajaran materi hari ini, yaitu tentang konduktor panas dan isolator panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu mengharap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ke-1, sebelum memahami logam dan tembaga. Nah, anak-anak, bahan-bahan konduktor ini sering digunakan untuk perlengkapan memasak di dapur. Contoh bendanya itu adalah panci, wajan, penggorengan, sendok besi, dan juga solder atau spatula. Nah, selain konduktor, ada juga isolator. Nah, kebalikan dari konduktor, isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya, barang isolator terbuat dari kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita ya. Contoh bendanya adalah centong kayu, bakul bambu, sarung tangan, dan juga kain lap. Nah, anak-anak, untuk ini tadi kalian sudah melihat dan memperhatikan tentang materi konduktor dan isolator yang ada di layar proyektor. Sekarang Bu Guru akan menerangkan sedikit atau mengulas kembali tentang apa yang sudah kalian pelajari atau dengarkan yang ada di video tadi. Yang dimaksud dengan konduktor panas apa ya? Benda yang dapat menghantarkan panas. Biasanya benda yang dapat menghantarkan panas itu benda yang terbuat dari apa? Logam. Benda logam tadi apa ya? Besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Nah, yang termasuk benda konduktor misalnya apa tadi? Ada panci,
ini terbuat dari apa? Plastik ini termasuk apa? Isolator. Kalau ininya, bagian sininya? Kalau ini termasuk benda apa ya? Isolator. Karena terbuat dari plastik. Alhamdulillah. Kalian sudah memahami ya untuk materi konduktor dan isolator. Nah, ini ada sebuah paragraf yang isinya juga tentang bahan isolator dan konduktor. Ayo coba awal masuk depan untuk membaca. Bahan isolator dan konduktor. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat mengantarkan panas, benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan mengantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Nah, anak-anak, ini tadi ada sebuah bacaan yaitu juga tentang materi tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, bacaan ini termasuk paragraf eksplanasi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang paragraf eksplanasi ya. Yang dimaksud dengan paragraf eksplanasi kemarin apa, Cak? Teks yang berisi tentang informasi mengenai terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini nanti sampeyan disuruh mencari gagasan utama pada paragraf eksplanasi tersebut. Agar kalian lebih paham tentang gagasan utama pada sebuah paragraf, Bu Guru akan terlebih dahulu memperlihatkan kalian video tentang materi gagasan utama pada teks eksplanasi. Ayo coba kalian menghadap ke depan untuk memperhatikan. Halo, selamat pagi adik-adik. Materi kali ini masih teks eksplanasi namun dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Nah, adik-adik, paragraf eksplanasi itu dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama tersebut memiliki kalimat utama. Gagasan utama digunakan untuk mengendalikan pikiran menulis tentang topik yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anak, ini tadi kalian sudah mempelajari materi tentang gagasan utama pada paragraf eksplanasi yang ada di video yang ada di layar proyektor ya. Sekarang coba Bu Guru tanya, tadi yang sudah kalian dengar itu ada gagasan utama. Yang dimaksud dengan gagasan utama itu apa Cak tadi? Ide pokok yang ada sebuah paragraf. Betul, gagasan utama adalah ide pokok yang ada di sebuah paragraf. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa gagasan utama tadi bisa berada di apa Cak? Awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Terus yang kedua, gagasan utama juga bisa berada di akhir paragraf atau bisa disebut dengan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di akhir. Bisa juga kalian mencari gagasan utamanya pada awal paragraf ataupun akhir paragraf atau bisa disebut dengan paragraf apa ya? Campuran. Nah, sampai di
di sini tadi sampean atau kalian semua sudah paham betul apa belum tentang materi hari ini? Sudah. Ibu membagikan soal LKPD. Nanti soal LKPD-nya nanti dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok nanti akan Bu Guru bagikan satu LKPD yang harus dikerjakan bersama-sama dengan satu timnya, dengan satu kelompoknya. Nah, ini ada 4 kelompok ya. Itu nanti tiap kelompok diberikan satu LKPD. Sudah paham betul tentang materi hari ini? Tentang konduktor panas, isolator panas, ataupun gagasan utama pada sebuah paragraf eksplanasi? Sudah? Alhamdulillah. Sebentar. Ini tadi kenapa toh kok kalian kelihatan loyo, kayak capek, dan semangat, ada apa? Yuk, agar kalian tetap semangat kembali, bisa menerima pelajaran dengan baik, tidak lesu, tidak cemberut, senyum lagi. Ayo sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking sejenak dengan menyanyikan lagu apa ya, Cak? Di sini senang, di sana senang, kalian bisa pada? Bisa. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa? Bisa. Semuanya berdiri, nanti boleh tepuk tangan, nanti menyanyinya dengan diiringi lagu yang ada di layar proyektor ya. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan membagikan soal LKPD. Ini nanti LKPD-nya dikerjakan bersama-sama dengan masing-masing kelompoknya ya. Tiap kelompok harus kompak, tidak ada yang bermain sendiri. Semuanya harus mengerjakan dengan baik, harus sama-sama membantu, sama-sama berpikir agar hasil diskusinya nanti semuanya betul dan benar ya, tidak boleh yang bermain sendiri. Beda dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Yang bingung atau soalnya tidak jelas boleh ditanyakan ya. Ada yang bingung, ada yang tidak bisa. Anak-anak sudah selesai apa belum? Sudah diteliti? Nah, ini nanti kalau sudah selesai nanti didiskusikan di depan kelas. Setiap kelompok ada perwakilan satu. Untuk kelompoknya Delo nanti siapa yang masuk di depan? Untuk kelompoknya
kertas, sendok, kayu, cangkir keramik, kain, gelas plastik, panci kaca, dan gelas kaca. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, Bu ulas kembali. Apakah yang dimaksud dengan konduktor panas dan isolator panas? Tadi Danu sudah menjelaskan bahwa konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Kalau isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Ada yang punya ide atau pendapat lain? Ada apa enggak? Ya, semuanya sama. Untuk soal nomor 2, berilah contoh benda yang termasuk konduktor panas serta benda yang termasuk isolator panas. Nah, tadi contoh yang benda yang termasuk konduktor panas apa saja? Gelas, Terus panci, penggorengan, sendok, dan batu. Kalau isolator panas, contohnya apa tadi? Kertas, kain, kayu, terus kain. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Semuanya sudah sama ya? Semuanya sama, tidak ada ide yang lain? Boleh saja sama, kalau punya ide lain tidak apa-apa bicarakan. Ada jawaban lain? Yuk sekarang soal berikutnya. Yuk kelompoknya Nabila, siapa perwakilan? Ia, silakan maju. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contoh benda yang termasuk konduktor panas adalah panci aluminium. Sedangkan benda yang termasuk isolator panas adalah kertas. Ada jawaban lain kepada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan apa? Ya, misalnya pada contoh benda yang termasuk konduktor panas tadi apa? Sedangkan isolator tadi apa? Benda yang termasuk benda isolator panas contohnya kayu, kain. Sekarang kita menuju KPD yang kedua ya, tentang bahasa Indonesia gagasan utama. Coba kelompoknya Hawa, perwakilan maju ke depan. Eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang Baik, ada jawaban yang lain? Apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi? Apa dah? teks yang berisi tentang informasi mengenai terjadinya suatu peristiwa. Betul. Sedangkan apa yang dimaksud dengan gagasan utama tadi apa? Ide pokok yang ada sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kalian disuruh mencari
Ada jawaban lain mungkin dari kelompok lain? Tidak. Coba apa gagasan utama pada paragraf keempat tadi apa ya? Semua kelompok menjawab dengan benar, pintar, kalian hebat. Nah, anak-anak, ini nanti kegiatan terakhir, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi kepada kalian, tetapi sudah tidak dikerjakan secara berkelompok, tetapi dikerjakan secara mandiri atau individu atau sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang menyontek, semuanya berusaha sendiri ya. Nah, sebelum Bu Guru membagikan soal evaluasi tersebut, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini ya? Tentang apa? Tentang perjalanan, terus gagasan utama pada apa? Sebuah apa tadi? Lah, menurut kalian bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini, Kak? Seru, terus menyenangkan apa tidak? Alhamdulillah. Nah, sampai di sini kalian sudah paham betul apa belum sebelum Bu Guru membagikan soal evaluasi kepada kalian? Sudah. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Ini nanti tidak boleh ada yang contekan ya, semuanya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Nanti kalau ada soal yang kurang jelas, boleh bertanya. Semua sudah mendapatkan soal ya? Sekarang boleh mulai mengerjakan, tidak usah kesusu, dibaca benar, soalnya dibaca. Ada soal yang tidak jelas. Ada soal yang tidak jelas ya? Misalnya ada soal yang tidak jelas atau tulisannya tidak jelas atau sampai kurang paham, bisa ditanyakan. Anak-anak, sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah diteliti? Sudah. Kalau sudah selesai semua, sudah selesai, bisa kalian kumpulkan ke depan. Nanti yang mengoreksi Bu Guru dan besok pagi boleh bagikan. Kalian sudah mendapat nilai, kalau nilai Bu Guru. Ya, kita kumpulkan. Nanti dari satu yang mengumpulkan salah satu. Ayo, kamu jalan. Pelajaran pagi hari ini sudah kita lalui dengan baik. Semoga apa yang ilmu kalian dapat bisa bermanfaat. Nah, pesan dari Ibu, nanti sampean sampai rumah membaca kembali materi yang sudah diajarkan Bu Guru agar kalian lebih mengerti dan lebih paham akan materi hari ini. Dan nanti jangan lupa nanti malam
pindahan panas ya, dibaca dulu sebelum Bu Guru besok pagi menerangkan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kembali agar pembelajaran yang sudah kalian dapat pada pagi hari ini bisa kalian mengerti dan kalian pahami betul, bisa bermanfaat untuk kalian. Ayo Dadung memimpin berdoa teman-temannya. Cepat duduk siap dan berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kalian boleh pulang. Yang dijemput orang tuanya seperti biasa menunggu orang tuanya sampai menjemput, tetap berada di dalam lingkungan sekolah, tidak boleh berkeliaran di jalan. Yang pulang sendiri, yang jalan ataupun naik sepeda, hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah, tidak boleh mampir kemana-mana agar orang tuanya tidak bingung mencari. Mengerti? Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum